Baik, sobat dengar di kawasan Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya, pendengar setia di 92,1 FM, juga di streaming kita di www.dutanusantara.fm.com, yang lagi menyaksikan di live kita di YouTube Duta Nusantara TV dan juga di Facebook kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik di hari ini, di hari Jumat 3 Februari 2023. Sehat adalah salah satu modal yang sangat berharga, dan tentunya semoga aktivitas Anda di hari ini juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir di program Bincang Duta. Topik kita saya kira juga cukup menarik. Ini terkait dengan pernikahan anak di bawah umur. Betulkah rawan konflik? Nanti kita akan kupas bersama dalam program Bincang Duta pagi hari ini. Untuk itu kita sengaja mengundang narasumber kita. Yang pertama di sebelah kanan saya, Kepala Dinsos P3A Ponorogo, Bapak Dr. Andes Supriyadi, MSI. Selamat pagi Pak Pri, apa kabar? Selamat pagi Mas Ade, alhamdulillah baik. Kabar baik, sehat ya, alhamdulillah. Ini bisa hadir di studi Matur Suwun. Ya. Kemudian ada Mbak Walida Asitasari, MPSI, psikolog. Selamat pagi Mbak Sita. Selamat pagi Pak Ade. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Ini nampaknya Jumat pagi, Jumat berkah, juga Jumat sehat ini ya semuanya. Harus selalu sehat. Harus selalu sehat. Berusaha untuk sehat. Iya Mbak Sita nih dari Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Iya, dengan merangkul keluarga kita akan berdaya ya. Jadi harmonisasi di tingkat keluarga adalah modal penting. Betul. Untuk kebahagiaan kita semuanya. Baik, kita ketahui bersama kemarin juga sempat agak ramai juga terkait dengan namanya dispensasi pernikahan ya. Ini muncul karena ya ada anak yang belum waktunya menikah. Kalau kita memang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, di situ disebutkan ini sebagai perbaruan dari Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Jelas disebutkan bahwasannya menikah ini jika sudah mencapai usia 19 tahun Pak Pri ya, baik betul, untuk laki-laki maupun perempuan, pria atau betul, wanita. Ini beda dengan undang-undang sebelumnya tahun 1974. Namun ternyata kita banyak juga kasus di Indonesia, muncul juga di Ponorogo, adanya menikah anak di bawah umur belum mencapai 19 tahun, baik untuk laki-lakinya, kadang juga untuk perempuan. Saya ingin melihat potret dulu di Ponorogo terkait dengan gambaran menikah di bawah umur. Ini gambarannya sebenarnya di Ponorogo yang terjadi seperti apa ini Pak Pri? Mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Mas Ade. Memang beberapa saat yang lalu ya Ponorogo diramaikan, diviralkan gitu ya dengan pernikahan anak yang belum mencapai 19 tahun 19 sehingga tahun. Harus meminta dispensasi pernikahan di pengadilan agama. Okay. Ya, walaupun sebenarnya Mas Ade kita angkanya sebenarnya tidak sefantastis daerah-daerah lain ya. Karena kalau di daerah lain itu bisa ada yang 1000 ke atas gitu ya. Kita ada di angka 176. Tetapi yang menjadi catatan kita Mas Ade, kita tidak boleh berbangga dengan angka itu ya. Karena betul, sebenarnya kita sekali lagi ada 1-2 aja itu menjadi keprihatinan. Karena kita semuanya tentunya berkomitmen bagaimana undang-undang perkawinan yang mengatur umur 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki menikah itu kita taati bersama. Karena apa? Karena tentunya pemerintah menetapkan undang-undang peraturan menikah di angka 19 tahun itu sudah berbagai pertimbangan. Paling tidak dari sisi hak pendidikan anak. Ya, ini ketika anak mencapai usia 19 tahun berarti sudah tuntas belajar 12 tahun gitu ya. Pendidikan dasarnya ya sudah tuntas gitu ya. Sehingga kalau anak-anak ini menikah di bawah 19 ya ini berarti kita lihat dulu apakah dia hanya lulusan SD gitu ya atau SMP. Karena kemarin Mas Ade ketika kita dalami Mbak Walida ya,
yang meminta dispensasi nikah itu memang rata-rata sudah tidak sekolah. Artinya ada yang cukup sampai di SD, ada yang di SMP lalu tidak sekolah. Ketika dia tidak sekolah, sudah tidak ada pikiran lagi mau ngapain, ya nikah aja kan gitu ya. Dan ini harusnya orang tua juga kita pahamkan bahwa memang pernikahan di usia-usia yang belum matang ini tentunya beresiko ya, baik dari sisi kesehatan mentalnya mungkin nanti Mbak Walida bisa menjelaskan, lalu dari sisi kesehatan reproduksinya tentunya belum siap, lalu faktor ekonomi juga, faktor belum ekonomi, bekerja, lalu yang lucu itu gini, ini masa anak ngurusi anak gitu ya, karena usia yang harusnya masih diasuh harusnya loh, kan usia anak itu kan masih sampai dengan 18 Mbak ya. Jadi ketika dia usia 17 itu sudah mengasuh anak, berarti ya anak mengasuh anak kan gitu. Ini memprihatinkan kita semuanya. Oleh karena itu Mas Ade, sekali lagi kita jangan bangga di angka tadi ya. Angka yang kita dinarasikan ada di peringkat 10 Jawa Timur dan sebagainya. Tapi sekali lagi angka berapapun itu menjadi keprihatinan kita, dan sekali lagi tugas kita bersama untuk bagaimana kita memberikan edukasi yang optimal kepada seluruh masyarakat, pada orang tua untuk bagaimana anak-anak ini menikah ketika usianya sudah matang. Karena kita melihat sendiri ya, kadang anak-anak umur 19 pun juga belum matang. Jangan dipaksa juga untuk menikah kan gitu ya. Karena kuncinya kan ada di kematangan. Ada di kematangan. Jadi sekali lagi ya, tentunya orang tua harus bisa melihat anak kan setiap hari dengan orang tua, dengan beliau, sehingga kita bisa melihat, oh ini anak saya sudah siap betul kan gitu ya. Karena tentunya setelah berumah tangga itu ada konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh orang tua kan gitu ya. Belum tergambarkan. Ya, Pak Apri sudah menjelaskan ini Mbak Sita terkait gambaran tadi disebutkan kaitannya dengan pendidikan dasar yang nantinya bisa mencapai 19 tahun. Sebenarnya karakter atau pada anak di usia sebelum 18 tahun ini seperti apa ciri khasnya pada anak itu sendiri biasanya? Jadi gini, seperti yang sudah disampaikan Pak Bri tadi, Pak Ade, bahwasanya jangan sampai yang namanya berkeluarga itu kan kompleks ya permasalahan. Berkeluarga itu kompleks, otomatis dibutuhkan orang-orang yang sudah memiliki kematangan dan kedewasaan. Dan kedewasaan. Kalau kita kemudian lihat kembali, kita padankan gitu. Ibaratnya ini yang lagi musim durian ya Pak Bri. Ya. Gimana? Durian itu berbuah kira-kira tuh saya tuh kan belum paham sih. Durian berbuah itu berapa tahun Pak Ade, Pak Bri? Ya kalau sekarang puluhan tahun ya. Baru bisa dinikmati enaknya, kemudian kemanfaatannya dan seterusnya. Begitu juga dengan pohon jati. Pohon jati itu baru bisa dipanen itu kan setelah 25 tahun ke atas. Gitu. Bahkan kemudian memiliki kemanfaatan lebih gitu ya, untuk kita istilahnya sebagai tumbuhan yang dihadirkan di dunia itu nantinya bermanfaat beratus-ratus tahun. Itu kan otomatis perlu adanya di Gula Wenrah gitu. Nah, artinya yang kemudian tidak boleh dilepaskan tanggung jawabnya itu adalah dari sisi orang tua dalam melakukan pengasuhan. Karena sebenarnya 2 tahun kemarin Pak Ade dan Pak Pri kita ketahui gitu betapa dunia ini kemudian semacam di restart gitu kan. Ketika kemudian semua nggak boleh ngapa-ngapain, kemarin dikeluhkan wah waktunya kurang bersama keluarga karena bekerja di luar dan seterusnya. Akhirnya kita tahu gitu bahwasanya sekolah saja atau pendidikan saja tidak cukup. Tidak cukup. Ketika kemudian sekolah sudah ditutup dan kemudian dikembalikan fungsi itu ke rumah, ternyata kan dia kepuntalan. Seperti itu gitu. Dan akhirnya ya yang terjadi adalah sebenarnya fenomena-fenomena yang sekarang ini muncul gitu, betapa kemudian kemarin gitu loh kita di 2003 ke belakang itu kan sebenarnya banyak hal yang dari dalam rumah kita sendiri itu butuh kita cermati bersama-sama di semua sektor kehidupan saya rasa. Nah, tadi kembali dengan pertanyaannya Pak Ade gitu. Sebenarnya kan pernikahan dini ini terjadi ketika di bawah 18
18 tahun 18 seperti tahun. itu. Nah, di bawah 18 tahun ini dalam ilmu psikologi namanya sebagai masa remaja. Masa remaja, oke. Nah, masa remaja itu adalah masa pencarian jati diri. Kalau kemudian ini tidak bisa dicapai oleh si anak ini, maka kemudian terjadi yang namanya kebingungan peran. Kebingungan peran. Nah, ini yang dinamai sebagai kematangan itu tadi gitu. Karena nanti setelah step remaja mereka adalah dewasa. Nah, di dewasa ini harapannya sudah tidak mengalami kebingungan peran, sudah kemudian mantap jati dirinya. Nah, bayangkan gitu loh, ketika tugas utamanya itu adalah lagi jejak nih sikil gitu sih, untuk menilai gitu, aku ki sakjane piye, isoku opo dan seterusnya. Ini sudah ketambahan satu anggota keluarga baru lagi, tanggung jawab baru lagi dan tanggung jawab beberapa peranan. Beda karakter juga. Beda karakter juga, mulai dari peranan dia harus menjadi suami atau istri, kemudian menantu, juga masih harus sebagai anak, punggung mengasuh kekuatan anak, ekonomi juga. Bayangkan gitu, betapa peranan ini menjadi campur aduk di usia yang masih sangat muda, yang harusnya dia tuh mikirnya itu baru belajar untuk bagaimana berperan dan kemudian menemukan jati dirinya. Itu Pak Ade. Makanya kenapa nanti mungkin juga kita bisa saling menyampaikan betapa ini nanti dampaknya gitu ya. Dampaknya itu bukan hanya untuk si anak ini atau keluarga kecil ini sebenarnya. Bayangkan ketika angkanya ini tadi demikian dan itu terjadi di bangsa kita gitu. Bagaimana kemudian nanti generasi berikutnya. Nah, ini kan yang perlu kita sama-sama istilahnya kita sengkuyung sareng-sareng bersama. Oke, di awal pembicaraan menarik, nanti akan kita lanjutkan sebelum kita membahas nanti rawan konflik. Kalau kita ngomong soal kematangan, baru belajar berdiri tapi sudah ditanggung dengan banyak beban. Baik, kita lanjutkan dulu, namun kita harus break dengan pesan-pesan berikut ini. Masih di program Bincang Duta. Ya, benarkah menikah di usia muda, menikah dini di bawah umur memang rawan konflik? Kalau kita ingat lagu dari Agnes Monica, remaja tidak salahnya mengenal cinta, tapi kalau menikah ya tunggu dulu, harus sabar Pak Pri ya. Karena dunia sekarang ini beda dengan dulu, mengenal tanpa tahu sebenarnya, karena dengan media sosial yang luar biasa, ibaratnya tsunami informasi. Saya tertarik tadi terkait dengan usia kematangan yang memang idealnya sebelum 18 tahun itu masa-masa mencoba untuk mengenal peran, akan mengambil peran apa seperti nanti ketika sudah merasa punya kemampuan untuk berpikir sesuai dengan karakter, latar belakang pendidikan, apalagi soal ekonomi yang menjadi kekhawatiran kita bersama nanti masa depan ketika pernikahan di usia dini, bagaimana dengan kelanjutan keluarga mereka, rawan konflik. Saya ke Pak Pri dulu. Tadi dari asesmen yang sudah pernah dilakukan, pertimbangannya ternyata banyak Pak Pri ya. Iya, betul. Barangkali orang tua karena memang dari segi ekonomi barangkali sudah semangatnya berkurang untuk memotivasi anak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, atau barangkali karena kebiasaan mereka yang sudah lama berlaku di lingkungan mereka, menikah usia dini juga nggak masalah kok ya. Akhirnya juga punya anak, bisa membesarkan anak. Barangkali problema apa Pak Pri dari asesmen yang ditemukan terkait dengan menikah di bawah umur di Ponorogo? Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi memang setelah kita lakukan asesmen ini banyak yang melatar belakangi ya anak-anak itu melakukan pernikahan di usia yang belum seharusnya. Dan yang menjadikan keprihatinan kita juga itu para orang tua itu juga nggak paham gitu loh ya dengan anaknya itu, ya dengan kondisi anaknya gitu ya, dengan apalagi dengan aturan. Karena gini Mas Ade, yang kita asesmen ini memang kebanyakan strata menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi, dari sisi pendidikan orang tua juga. Lalu yang kedua juga kebanyakan juga dari daerah-daerah yang jangkauannya agak jauh dari kota, ya, jauh dari informasi. Sehingga kita menjadi tugas bersama Mas Ade untuk bagaimana kita memahamkan orang tua ya tentang apa yang di topik ini kan, yang di topik kita itu ketika muda itu rawan konflik gitu bisa ya. Bubar nanti tengah jalan. Pasti. Karena apa? Karena sekali lagi dari si psikologis nanti Bu Sita akan menjelaskan bagaimana anak-anak di usia itu sebenarnya
bagaimana sih kondisi psikologisnya di usia itu. Lalu yang kedua kesiapan mentalnya ya enggak ada ketika kita asesmen anak-anak itu kenapa sih Anda menikah di usia yang belum waktunya. Jawabannya itu ya ada yang jawaban enak aja Mas Ade. Ya sudah Pak, kula pun mboten sekolah ajeng nopo malih gitu. Simpel jawabannya. Simpel jawabannya. Seperti putus asa ya. Iya, jawabannya simpel. Lalu orang tua juga seperti itu. Loh kenapa Bapak Ibu kok putrane masih seusia itu sudah dinikahkan? Lah teng napa to Pak, wong nggih pun mboten sekolah mau. Nah, jadi ini kan sebenarnya Mbak Sita, ini kan kondisi-kondisi seperti ini kan harus kita sikapi bersama ya. Kita sikapi bersama. Mungkin dari sisi pendidikan bagaimana kita tidak terjadi putus sekolah kan itu ya. Karena seperti yang Janet sampaikan tadi, di usia mencari jati diri ya. Di usia seperti itu yang jati diri yang sebenarnya ya di sekolah kan gitu ya. Belajar mencari di sekolah, di lembaga pendidikan, bisa di pondok pesantren, bisa di sekolah kan seperti itu. Dan di lingkungan keluarga mereka ya, orang tua yang harus bisa mendidik dan mengarahkan. Betul. Yang menjadi ini keperhatian juga Mas Ade, ada kasus juga itu yang kebetulan kemarin ada perangkat desa yang mengantar ke kita untuk kita asesmen itu. Jawabannya cukup mengejutkan juga. Oh, lah teng napa lho Pak, wong bocah niki pun runtang-runtung mungkin daripada kedadian sesuatu nanti ngelek-ngelek lingkungan. Ini aneh Pak. Saya sampaikan Pak. Dari aib nanti ya. Menjadi ngelek-ngelek lingkungan. Loh, seharusnya kan anak ini diedukasi ya, jangan menikah, jangan melakukan hal-hal yang ngelek-ngeleki kan itu. Jadi solusinya bukan ini, malah yang nyampaikan pangapunten ya, sekali lagi pangapunten. Perangkat kemudian yang menyampaikan, jangan sampai nanti wong bocah pun runtang-runtung loh Pak, pun ngeten mungkin samar pun kejadian. Betul. Kejadian ingin menambahi sedikit Pak. Terus seperti yang disampaikan ini kan miris nggih. Penelitian itu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, sejak 2016 itu salah satunya adalah penyebab dari pernikahan ini adalah melegalkan hubungan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pri dan banyak sekali tagar-tagar anak sekarang gitu karena ya media sosial itu banyak influencer yang kemudian memamerkan keromantisan dan juga kemudian hashtag yang mbaknya ya kan Mbak ya, yang halal kawal sampai halal dan seterusnya lah gitu. Yang bahwasanya sebuah hubungan berkeluarga atau sebuah hubungan pernikahan itu tidak hanya halal itu halalnya sudah selesai. Betul. Nah, apalagi ini tadi ternyata sudah diamini oleh perangkat desa ngapunten. Artinya sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya bukan hanya keluarga loh. Dan kita yang diamanahi di sektor-sektor publik kan sebenarnya juga turut harus memikirkan hal ini di level juga, pendidikan masyarakat. Artinya pertanyaannya adalah pemuda itu keleleran mengruntang-runtung. Lah kowe iku wis gawe program singgo cah-cah nom apa bro? Sebenarnya itu juga harus kita dorong sama-sama karena sebenarnya Ponorogo sendiri sudah mulai untuk gumregah nggih. Artinya kan kita sudah punya setiap bulan itu kegiatan kesenian, kegiatan kepemudaan juga sudah banyak. Nah ini monggo gitu loh, sama-sama kita bekerja sama di level pendidikan masyarakatnya. Sekolahnya iya sudah, tapi di tanggung jawab di pendidikan masyarakat itu di juga lingkungannya ada. Masing-masing. Betul. Jadi monggo kita galakkan misalkan apakah itu voli bareng, sepak bola, pencak silat, terus kemudian kesenian, kegiatan keagamaan. Ini kan sangat bisa kita sama-sama kerjakan. Gitu untuk ngopeni anak-anak kita karena seperti yang disampaikan saya baru menyadari ini tuh di keluarga kita ini Pak Ade ketika kemudian saya berkegiatan aktif menjadi relawan di keluarga kita itu pengasuhan itu adalah urusan bersama urusan bersama ya, pengasuhan itu adalah urusan bersama gitu. Jadi kalau ternyata dilalai tonggone dewe ada putra-putrinya yang ditinggal ke luar negeri dan seterusnya, ya kita itu tuh orang tua mereka punya kewajiban juga lingkungan. Orang tua kita tuh tanggung jawab sebagai orang tua itu juga harus tetap dijalankan. Nah ini harus menjadi catatan kita bersama. Ya dan ini Mbak sebenarnya kalau kita di P3A ya, di P3A itu ada ini anak-anak itu adalah anak kita bersama. Betul. Ya. Jadi mulai dari Kementerian PPPA, lalu P3A Kabupaten itu sebenarnya punya jargon jargon bahwa anak-anak itu anak siapapun itu adalah anak kita.
sehingga kita semuanya ini saling mengawasi anak-anak, siapapun itu anaknya, apapun peranan kita apapun ya, peranan Pak. kita gitu ya. Ini yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi, karena sekarang ini yang agak ini Mbak ya, agak miris juga gitu ya. Ketika anak-anak ini melakukan penyimpangan hari ini tuh kadang dianggap biasa-biasa aja. Contohnya gini, contohnya gini, yang paling mudah kita lihat sekarang ini ya. Ketika kita jam pulang kerja jam 1, jam 2 malam, itu masih ada anak yang di angkringan ya. Itu sekarang dianggap biasa-biasa saja. Pemandangan yang biasa Iya kan, Mas sepertinya. Biasa-biasa saja. Padahal ini ya gambaran kita. Misalkan itu anak masih sekolah, pasti besoknya akan terganggu sekolahnya. Misalkan anak ini tidak bersekolah, pasti dia besok seharian akan tidur yang tidak akan menghabiskan waktu. Gitu, menghabiskan waktu. Ya gitu ya. Jadi banyak faktor lah memang yang hari ini dan sekali lagi ini PR kita bersama, bukan hanya pemerintah tetapi pengawasan yang lebih efektif. Saya kira pengawasan yang terdekat oleh keluarga dan lingkungan terdekat juga. Lingkungan terdekatnya. Karena saya yakin gini ya, anak-anak yang melakukan dispensasi ini kan rata-rata saya tanya kan memang udah pacaran, sudah berhubungan, dan itu kalau sudah lama juga. Iya, kalau namanya berhubungan itu pasti ada orang tua kan mesti tahu ya, lingkungan juga tahu. Ini yang harus memberikan edukasi kepada anak-anak. Karena sekali lagi Mas Ade, ini beberapa literatur yang kita baca ya, memang dampaknya luar biasa pernikahan ini. Karena gini ya, kita bayangkan aja ketika anak ini belum matang secara reproduksinya, ya, kesehatan reproduksinya belum siap, rahimnya belum siap katakanlah, lalu dia harus mengandung juga, ya, mengandung anak. Nanti anak yang dikandung pun juga belum tentu yang maksimal kan janinnya itu. Sehingga kalau katakanlah di Ponorogo itu ada 176 anak yang minta diska, nanti lahir anak 176 baby juga lah. Ini yang juga harus kita lihat nanti bagaimana baby 176 perkembangannya itu ya. Ini yang sedang kita dalami juga dengan dinas kesehatan. Jadi jangan sampai nanti yang problem yang kita hadapi ini membawa masalah lagi. Dan itu pasti sebenarnya kita tidak bisa menghindar dari masalah ke depan itu. Belum lagi tentang seperti yang disampaikan Mas Adi tadi, karena dari si emosionalnya belum siap, nanti ketika ada masalah sedikit larinya KDRT. Katakanlah karakter ya, emosional belum ada. Ya, gimana? Remaja ini tuh tadi di masa usia remaja itu ada namanya egosentrisme. Pak Pri. Jadi egosentrismenya ini ada dua. Yang pertama adalah dia punya yang namanya penonton khayalan fenomenanya. Jadi dia merasa dia itu menjadi pusat perhatian. Maka kadang kemudian masih susah untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Seperti itu. Lalu dia juga memiliki sebuah perasaan yang unik bahwasanya orang lain itu tidak mampu memahami saya, seperti itu. Jadi kalau dua remaja bertemu, kayak podo-podo duwe ego yang seperti itu. Bagaimana gitu ya membangun relasi yang baik di dalam hubungan. Makanya kemudian sebenarnya undang-undang yang sudah ada dengan perubahan dari undang-undang perkawinan yang terdahulu gitu, itu juga kalau kita kemudian lihat dari kacamata Islam gitu, itu juga semuanya itu sudah sesuai gitu. Bagaimana kemudian memasuki usia pernikahan itu adalah dianjurkan menjadi pernikahan itu harus diawali dengan kedua orang yang sudah dewasa usianya, kematangan ya. Jadi bukan hanya akil balik, jadi bukan hanya tanda-tanda pubertasnya sudah ada itu sudah boleh, itu tidak, tapi yang kemudian berakal sehingga kemudian dua orang yang bersatu ini tuh sudah memiliki kematangan, terus kemudian juga kesalehan seperti itu. Jadi ada 3K Pak yang kemudian harus kita sama-sama perhatikan, yaitu kematangan, kemapanan, termasuk di dalamnya tadi kemandirian. Kemandirian itu tidak hanya ekonomi ya, jadi kemandirian berpikir dan seterusnya. Jadi harus mapan juga, dirinya ini harus mapan. Yang kemudian ditandai dengan ya berlalunya masa remaja yang sudah dia isi dengan penuh gitu di dunia pendidikannya maupun juga di lingkungannya. Baru kemudian siap menuju masa dewasa, memiliki kemapanan, kematangan, dan yang enggak
boleh ditinggalkan adalah kesalehan. Kesalehan. Karena nanti ketika berkeluarga ini adalah membawa manusia yang lain loh. Iya. Bisa memahami karakter yang lain juga. Kenapa seringkali terjadi rawan konflik atau KDRT nantinya, dan itu pasti karena KDRT terjadi itu karena ada dua individu yang sedang tidak matang, sedang kekanak-kanakan, nggak bisa memahami yang lain, tidak bisa memahami yang lain, bahwasanya ada manusia lain yang hambanya Tuhan yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Bayangkan ini nopo tekan lek saya. Artinya monggo lah, sama-sama kita juga sebagai orang tua itu tuh harus memikirkan seperti yang disampaikan Pak Pri tadi gitu. Apakah anak-anak kita ini tuh sudah matang, itu kan ibaratnya yang sakit ikut mempertimbangkan kan juga orang tua yang tahu persis keseharian kan gitu ya. Dan seterusnya seperti itu, keluarga terdekatnya. Nah, maka penting sekali gitu bahwasanya ketika menikah itu bukan hanya halal saja, tapi menghalalkan aja. Betul gitu. Sama-sama dua-duanya adalah individu yang sudah mukallaf, yaitu balik dan juga berakal. Dan juga sama-sama memahami bahwasanya kedudukannya di dalam berkeluarga itu adalah sama-sama sebagai hambanya Allah. Tidak saling menghamba. Betul. Dikongkon ini dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kan yang menjadi pekerjaan Pak Pri yang nggak pernah selesai itu gitu karena tidak sama-sama dewasanya gitu, di dalam berkeluarga. Itu dari segi psikologis, karakter, emosional. Belum lagi memahami karakter ayah, orang tua sebagai pimpinan rumah tangga harus seperti apa, terkait dengan kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Dan tadi disinggung oleh Pak Pri terkait dengan kesehatan, memang kasus bayi stunting biasanya juga salah satunya karena mereka di pernikahan dini. Ini menjadi PR bersama jadi juga. Gini Mas Ade ya, yang ini kita dalami juga Mbak Zita ya. Jadi ini ada kasus minta diskah karena sudah hamil. Oke. Saya buka aja ya sebagai contoh ya. Lalu ketika datang ke kita itu sudah usia 7 bulan. 7 bulan. Ya, 7 bulan kehamilannya. Didalami oleh konselor kita, apakah selama ini ada masalah dengan kehamilannya? Dia jawab tidak ada. Karena tidak tahu ya. Karena tidak tahu. Ternyata apa? Setelah dalam dalil lagi, orang tuanya itu baru tahu bahwa anaknya hamil itu ketika usia sudah 6 bulan. 6 bulan. Jadi anak di janin di kandungan. Padahal satu rumah ya Pak? Satu rumah. Jadi anak hamil di rumah situ ya, mulai usia 1 bulan sampai 6 bulan. Ini dia masih bisa menyembunyikan kehamilannya, mungkin dengan pakaian longgar, dengan dan sebagainya, tidak kelihatan. Tapi ketika sudah tidak bisa menyembunyikan lagi, baru orang tuanya, loh, Dok, kamu kok seperti itu? Dia ceritalah bahwa sudah kejadian sebenarnya. Nah, kita bayangkan janin di kandungan di usia 1 bulan sampai 6 bulan. Ya, 1 bulan awal lah, bukan 1 bulan, awal kan, awal kehamilan. Trimester pertama sampai dengan 6 bulan ini tidak ada penanganan. Kebutuhan nutrisinya mungkin juga tidak tercukupi dan sebagainya. Ini kan juga rawan seperti yang disampaikan Mas Ade tadi, kemungkinan stunting juga gitu ya. Kalau sudah stunting nanti tentu berdampak buruk terhadap anak stunting kan gitu, pertumbuhan tidak sempurna, pertumbuhan mental otaknya tidak sempurna kan. Ini kan menjadi masalah lagi di kemudian hari kan gitu ya. Jadi ini sekali lagi para orang tua itu harusnya berpikir sekali lagi bahwa untuk menunda lah menikahkan anak itu, karena gini ya, saya melihat beberapa kasus pernikahan anak itu memang bukan kehendak dari anak. Jadi anak ini masih enjoy aja, jawabannya gini, ya dinikahnya ya gelem mboten nggih mboten napa-napa. Ini artinya sebenarnya anak pasrah. Sebenarnya bisa diarahkan. Iya, masih diarahkan. Tetapi orang tuanya ini yang dikiranya pokoknya kalau sudah menikah itu sudah selesai masalah. Padahal masih timbul masalah berikutnya karena ketidakmatangan tadi. Oleh karena itu ini kami melalui Duta Nusantara ini berharap sekali lagi bahwa pernikahan itu bukan hal yang sederhana gitu ya. Karena apa Mbak? Kita aja yang menikah sudah matang. Bayangkan kan ya. Masih konflik. Kebutuhan ekonomi pangapunten ya, yang kita sudah punya pencaharian setiap bulan. Kebutuhan ekonomi kadang masih naik turun. Nah kan gitu. Apalagi ini anak-anak yang
yang tanda kutip bondo Belum nekat. punya. Bondo nekat bondo nekat. apapun. Betul. Dari sisi ekonomi, emosional belum stabil, psikologisnya masih seperti yang disampaikan Mbak Sita tadi. Jadi sekali lagi ini semuanya mari berpikir ulang untuk sekali lagi bagaimana anak-anak kita itu kita jaga untuk tidak melakukan pernikahan dan kita melakukan kampanye-kampanye di Pemda ini yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang terkait dan termasuk juga dengan lintas instansi ya, lintas instansi termasuk kita juga bagaimana sudah komunikasi dengan Pengadilan Agama, dengan Kementerian Agama, dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi dan segala macam. Termasuk kita dengan KPAI ini kita intensif juga untuk berkomunikasi, bahkan hari Jumat nanti KPAI juga mau ke Ponorogo kan itu ya untuk kita diskusi kan itu. Jadi semuanya ini sebagai upaya sekali lagi untuk bagaimana anak-anak ini mempunyai masa depan yang lebih baik, yang lebih bagus gitu ya, tidak terjadi pernikahan sebelum waktunya itu. Oke. Saya ke Mbak Sita dulu. Tadi ada 3K Mbak Sita ya. Tapi kalau anak sudah terlanjur pada pernikahan di bawah umur, kira-kira gambaran anak di usia seperti itu seperti apa gambarannya pada anak-anak seperti itu? Jadi yang jelas kemudian kita ini kan sudah halal harus menghadapi tadi. Harus sudah menghadapi kemudian peristiwa bahwasanya ya sudah gitu kan, kemudian berkeluarga dan seterusnya. Selain kemudian yang perlu dipikirkan itu adalah anak yang mungkin nanti dilahirkan dari kondisi pernikahan dini tadi. Masing-masing dari kedua belah pihak ini harus sama-sama mengerti gitu. Karena kita ini dua orang bersatu itu membawa background masing-masing, membawa latar belakang masing-masing, egois masing-masing, egoisme masing-masing seperti itu. Maka kemudian bisa jadi adalah dengan latar belakang kita yang mungkin kurang beruntung ini itu sama-sama otomatis kita belum memiliki keterampilan yang matang untuk berumah tangga. Maka penting sekali nantinya untuk sama-sama kita orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita yang sudah menikah dini ini tuh untuk sama-sama memahamkan atau akhirnya belajari lagi bahwasanya berkeluarga itu adalah kita berdiri pada kaki kita ini adalah kerjasama. Jadi gak iso hanya masrahkan kepada sing lanang atau kemudian misalkan ini yang hamil sing wedok kemudian yo wis open nono dhewe dan seterusnya. Artinya kita berkeluarga ini adalah tim, kerja tim. Apalagi kalau kemudian pernikahan dini kerja timnya nggak cukup kalau hanya dari dua orang ini gitu. Harus ada kemudian keluarga besarnya ikut juga mensupport atau menyokong. Karena ini tadi akan ada 176 lagi berikutnya yang harus kita openi juga. Ini mau nggak mau gitu. Karena kita ya sudah kan itu kan keputusan untuk akhirnya keluarga besar tentunya untuk sama kemudian menyatukan dua orang ini. Nah, mari monggo sama-sama. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah bahwasanya di dalam sebuah pernikahan kehidupan kita berkeluarga ini ada Tuhan di antara kita. Nah ini kita harus pahamkan kembali walaupun kemudian saya terima nikahnya sah itu tuh orang sadar bahwasanya itu sedang berjanji dengan Gusti Allah yang kemudian memberikan kita kehidupan. Nah ini ya monggo kita sama-sama harus pahami bersama dan juga keluarga besar pahamkan bahwasanya kehidupan berumah tangga atau berkeluarga ini adalah melibatkan atau ada campur tangan Tuhan. Kemarin sudah berjanji itu janjinya bukan hanya kepada manusia tapi kepada Tuhan. Maka setiap kali di dalam menghadapi sebuah konflik harus melibatkan Tuhan di sana. Nah ini harus kemudian kita dorong bersama-sama. Kemudian di dalam berkeluarga kalau tadi kita berbicara itu adalah kerja tim. Kita tuh cara pandangnya harus diubah. Bukan tentang menang dan kalah. Lek kowe ngono berarti kowe sing menang, aku sing kalah. Atau kemudian misalkan kalau seperti ini aku tuh sing menang dan kamu yang kalah, itu tidak. Jadi bukan lagi cara pandangnya adalah menang kalah. Tapi adalah apa yang baik untuk bersama. Kalau di dalam bahasa Islam itu ada kemaslahatan untuk bersama. Terus beberapa poin seperti ini harus kemudian sama-sama kita dorong kepada anak-anak kita ini. Ya kita belajari lah piye. Ketika kemudian masuk kemarin ibaratnya berharap dengan ijab sah itu wis selesai masalah. Tapi memang tidak. Akan banyak sekali masalah yang timbul. Lalu berikutnya adalah setelah kita memahami bahwasanya ketika kedua belah pihak ini sudah bersama itu yang diutamakan adalah apa yang masalah untuk kita berdua atau untuk kemaslahatan bersama. Berikutnya adalah menerima
menerima. Ada hal-hal yang sudah tidak bisa diubah ketika kita bersama karena kita sudah sama-sama besarnya. Ya kita tidak bisa mengubah dia lahir dari keluarga yang mana dan seterusnya dengan pendidikan yang seperti apa, latar belakang seperti apa, maka kemudian menghasilkan individu remaja yang seperti ini. Nah, maka kita harus belajar menerima, gitu Nje. Di dalam keluarga kita harus belajar menerima, walaupun ini masih sulit saya yakin karena di usia remaja ini adalah juga, egonya, gitu. Dia masih belajar tentang dirinya sendiri. Untuk ke arah penerimaan ini masih sulit. Tapi poin ini harus sama-sama diperhatikan bagi keluarga besar yang pada akhirnya menerima atau memutuskan untuk menikahkan dini anak-anaknya. Yang terakhir adalah memaafkan. Nah, ini banyak sekali sebenarnya kalau kita berbicara saat ini tentang moderasi beragama, toleransi dan seterusnya. Sebenarnya itu awalnya dari rumah gitu. Salah satu keterampilan yang harus kita punyai adalah keterampilan untuk bertoleransi dari level rumah. Sebenarnya salah satunya lingkungan adalah terkecil keluarga. Betul. Memaafkan. Memaafkan ini sepertinya seolah-olah sepele, seperti hanya mengucapkan. Tetapi di dalam melaksanakannya ini adalah sebuah proses belajar yang harus terus-menerus kita kawal. Maka pada akhirnya baik yang sudah kemudian melakukan pernikahan itu sendiri ataupun keluarga besar, setidaknya ini yang perlu kita kawal kepada mereka-mereka atau anak-anak kita yang pada akhirnya ya beresiko pernikahan ini beresiko gitu. Untuk kemudian memahamkan bahwasanya prinsip di dalam menghadapi konflik di dalam keluarga itu adalah beberapa poin di atas. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan dari anak yang sudah dikandung, tapi risiko besar nanti yang harus ditanggung ketika anak itu dilahirkan. Baik, semakin menarik perbincangan kita harus jeda dulu untuk pesan-pesan dari mitra kerja berikut ini masih di program Bincang Duta. Sampai tuntas jam 10. Yo ngalah, sampah tilak gendulen kok sak umbruk. Penake gua ngendi Jo? Mumet aku ngene iki. Yalah, ngono ae kok bingung to men. Gua ning kali kono lak yo wis to. Lho. Yo iki wong tua sing ora kena dicontoh. Lah liyane yo ngono lho, Yu. Wah, ketoke padha pengen omahe klelep kebanjiran ngono ya. Ora ning ngono, Yu. Yo kabeh iki ora pengen anak bencana sing ngono kuwi. Ora pengen apane? Lah buktine arep ngguak sampah yo ning kali ngono. Yo iki lho sing bisa ndadekne banjir, marai penyakit ae. Apa seneng yen lingkungannya tercemar? Boten to Yu. Lingkungan rusak ora liya merga polahing menungso dhewe. Ayo bareng-bareng nyengkuyung jaga lingkungan tetep lestari. Lingkungan sing resik, nyaman, sehat, bebas saka banjir lan penyakit. Lingkungan sehat, masyarakat kuat. Pesen iki disampaikne Radio Duta Nusantara Ponorogo. Mbah, aku duwe kado spesial lo kanggo Simbah. Oh, terima kasih cucuku tercinta. Apa ta iki, Nduk? Kok botol cilik ngono isine? Iki lho, Mbah, British Propolis. British Propolis. Iya, Mbah, suplemen sing lagi hit banget. Berasal dari lebah, cocok kanggo lansia kaya Simbah, uga cocok kanggo semua umur. Mergo mengandung flavonoid 4-5 kali lebih tinggi. Sing fungsine wakeh banget. Utamane apik banget kanggo njaga kesehatan, stamina, lan daya tahan tubuh. Terutama pas musim kaya ngene iki, Mbah. Oh, ngono to, Nduk. Sudah ya. Sami-sami, Mbah. Telah hadir British Propolis yang merupakan salah satu merek propolis terbaik. Sejak zaman dahulu kala, lebah telah menggunakan propolis untuk melindungi sarangnya dari serangan bakteri, jamur, virus, penyakit maupun hewan-hewan lain. Dan sekarang Anda dapat merasakan manfaatnya dengan mengkonsumsi British Propolis. Para peneliti telah menemukan bahwa propolis mengandung setidaknya 300 jenis senyawa aktif. Kebanyakan senyawa tersebut adalah flavonoid yang dapat melawan penyakit dan kerusakan sel-sel tubuh, serta berfungsi sebagai anti kanker, antibiotik, anti jamur, anti nyeri, antiseptik, anti radang, antivirus, dan antibakteri. Sangat berkhasiat untuk melindungi tubuh dari serangan virus, kuman, dan penyakit, memperbaiki dan memelihara stamina serta daya tahan tubuh, menormalkan dan menjaga fungsi organ tubuh, serta membantu mengatasi keluhan kolesterol, asam urat, dan diabetes. Selain itu, aroma British Propolis bisa untuk terapi. Kualitas British Propolis setara dengan 6.000 lebah yang bekerja selama 1 tahun untuk menghasilkan 1 botol British Propolis. Sangat efektif membantu penyembuhan maksimal 21 hari. Jadi, tunggu apa lagi? Konsumsi British Propolis sekarang dan rasakan sendiri khasiatnya. Dapatkan British Propolis di Apotek Saras Rahayu Sawo, Apotek Nesa Medika Farma Sumoroto, Apotek Renata Medika Selahung, Apotek SMS Ciruksing, Apotek Nasruhan Ngepos, Toko Baju Q Jalan Pacar nomor 7
Duto Nathan Ponorogo, Radio Duta Nusantara Jalan Sidiluhur nomor 2A, dan apotek-apotek terdekat di tempat Anda. Demam berdarah dapat dicegah. Demam berdarah disebabkan virus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Awas, serangan demam berdarah dapat mengancam jiwa kita. Bagaimana kita menghindarkan diri dari serangan demam berdarah? Cara paling mudah dan murah mencegah demam berdarah adalah dengan 3M. Menguras tempat penampungan air setidaknya seminggu sekali. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air. Mengubur barang-barang bekas. 3M, cara paling tepat pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk PSN, cara tepat untuk mencegah demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir untuk Anda. Rumah Sakit Yashfin Darussalam Gontor yang beralamat di Jalan Dukuh Gontor 2, Desa Gontor, Utara Pondok Modern Gontor, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, melayani pasien umum dan BPJS. Rumah Sakit Yashfin Darussalam Gontor melayani layanan IGD 24 jam, polispesialis seperti polispesialis jantung, polispesialis bedah, polispesialis penyakit dalam, polispesialis syaraf, polispesialis obgyn, dan ICU. Dengan fasilitas penunjang, laboratorium 24 jam, radiologi, USG obgyn 2D dan 4D, fisioterapi, dan home care. Rumah Sakit Yashfin juga menyediakan rawat inap dengan fasilitas VVIP dan VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Setiap ruang dilengkapi dengan lemari, AC, TV, dan kamar mandi dalam. Kami hadir memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan ditunjang dengan fasilitas yang canggih. Rumah Sakit Yashfin Darussalam Gontor, tulus melayani, ikhlas mengabdi. Baik, masih di program Bincang Duta, pernikahan anak di bawah umur rawan konflik bersama narasumber kita, Kepala Dinsos P3A, Bapak Supriyadi, kemudian juga ada Mbak Walida Syetasari, psikolog. Menarik tadi diperbincangkan hampir 1 jam ini, gak kerasa. Bahwasanya memang betul dengan karakter remaja yang masih mencari peran, kemudian banyak hal terkait dengan keegoan yang belum bisa barangkali ditinggalkan. Ini menimbulkan pernikahan anak ini di bawah umur rawan konflik. Ya, kira-kira yang paling urgen Mbak Sita yang akan berpeluang menimbulkan rawan konflik di pernikahan anak di bawah umur ini karena faktor apa, dan apalagi anak belum pernah belajar terkait dengan keluarga itu seperti apa, belum pernah kursus catin ya Pak Bri, tiba-tiba minta dispensasi. Kira-kira faktor apa Mbak Sita yang paling rawan ini? Ya, yang jelas adalah Pak Ade dari faktor kesiapan mentalnya. Mentalnya. Betul, karena memang itu tuh memang sudah naluriahnya manusia bertumbuh dan berkembang itu ya di fase remaja dan akan mengalami itu gitu. Jadi maka kemudian ya salah satunya adalah kita harus sama-sama satu kata gitu bahwasanya pernikahan itu dilakukan pada saat usia sudah dewasa. Itu sudah harga mati lah seperti itu. Kenapa kemudian sampai sudah diundang-undangkan dan ini sudah melalui sebuah kajian yang memang tidak main-main gitu. Nah, untuk itu yang jelas adalah bagaimana kemudian yang ingin saya tekankan pada hari ini adalah pada akhirnya ini kita harus melakukan pengasuhan itu secara bersama-sama. Pengasuhan adalah secara bersama-sama. Maka seperti saya misalkan, saya itu ya bertanggung jawab kepada anak-anak tetangga saya, bertanggung jawab kepada mahasiswa-mahasiswa saya gitu. Kebetulan saya juga di jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Dan banyak sekali Pak Bri yang juga tadi disampaikan Pak Bri gitu. Banyak mahasiswa saya yang pada akhirnya menghadapi situasi-situasi yang
tidak kondusif di rumahnya. Ini Mm-mm. masih beruntung, dia masih istilahnya mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, Iya. bisa masuk sampai ke jenjang Perguruan perguruan tinggi. tinggi gitu di Iya. IAIN Ponorogo. Dan Mm-mm. sebenarnya kan kalau sekarang aksesnya di Ponorogo itu Mudah sebenarnya. mudah Oke. sekali. Mm-mm. Baik itu di jenjang perguruan tinggi itu banyak beasiswa, Mm-mm. banyak orang-orang baik Iya. yang mau Peduli kemudian juga ya. peduli menjadi Mm-mm. orang tua asuh dan seterusnya. Jadi sebenarnya jalannya itu banyak. Mm-mm. Tinggal kemudian kita Kemauan sama-sama, aja ya. betul, Iya. sama-sama. Anak sendiri kita nggak bisa gitu. Kalau hanya masrahke, wes karepmu piye itu tidak bisa. Bagaimanapun tanggung jawab kita sebagai orang dewasa di sekitar anak adalah memberikan sebuah visi, memberikan wawasan bahwasanya jalan yang akan ditempuh itu masih panjang dan butuh banyak bekal. Maka kemudian adalah ya tuntaskan untuk berkegiatan aktif di kegiatan organisasi dan kemasyarakatan. Kemudian juga pendidikan dasarnya minimal, lalu kemudian dilanjutkan nanti ke perguruan tinggi gitu. Kadang kemudian sekarang kearifan yang butuh ditumbuhkan lagi itu bahwasanya ya betul segala sesuatu itu butuh materi atau uang. Tapi banyak yang lebih hal bagaimana kemampuan bertahan hidup kita itu juga tidak hanya mutlak dari materialnya saja, tapi bagaimana kemudian kita memiliki living skill atau kemudian keterampilan juga, hidup untuk menjadi hidup kita ini berkualitas. Nah, ini salah satunya adalah ya lewat kemudian pendidikan. Gitu. Ini yang harus sama-sama didorong, ben seneng lek sekolah, kemudian juga berkegiatan di masyarakat. Ini harus sama-sama kita dorong. Jadi bukan karena mutlak faktor ekonomi ya, konflik di rumah tangga pada anak usia dini. Yang paling penting adalah karena mental emosional mereka yang memang belum siap menghadapi banyak sekali masalah yang beragam di lingkungan keluarga mereka. Oke, saya ke Pak Pri. Tadi disampaikan memang banyak curhatan Pak Pri yang masuk untuk dispensasi pernikahan. Padahal sebenarnya orang tua kalau memaksakan anak itu juga kena undang-undang pidana. Sampai 9 tahun juga ya, ancamannya juga banyak juga. Bagaimana Pak Pri nanti kira-kira biar orang tua juga paham, bukan hanya paham soal undang-undang pernikahan yang usia 19 tahun, tapi peran orang tua untuk memahamkan anak agar bisa menunda, misalnya belum waktunya memang ya harus ditunda dulu, bukan kemudian melegalkan menimbulkan banyak masalah. Betul. Apakah orang tua juga jadi sasaran dari Dinsos P3A Pak Pri? Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi memang dari kasus-kasus yang kita tangani itu kita justru mengedukasi orang tua gitu ya. Orang tua ya. Orang tua karena sebenarnya anak-anak ini masih yang kita dalami ini masih manut kok sama orang tua. Sebenarnya gitu. Seperti itu kasusnya. Sebenarnya ya. Beberapa kasus anak-anak masih manut dengan orang tuanya gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi seluruhnya mari kita mengedukasi lembaga apapun ya, katakanlah mungkin Muslimat, Aisyah, Fatayat ya kan, atau mungkin GOW misalnya. Ayo ini kita edukasi para orang tua ini untuk sekali lagi tidak menikahkan anaknya. Misalkan anaknya minta pun ayo ini dicegah, dikasih pemahaman gitu ya. Kami di Dinsos Mas Ade dan Mbak Sita ini punya lembaga namanya P2 TP2A yang ini isinya komplit ya. Psikolognya kita punya 2, ada konsultan hukumnya, ada konsultan agamanya, ada konsultan kesehatannya. Sehingga monggo kalau memang keluarga-keluarga ini punya masalah, punya keluhan terkait dengan anak-anak misalkan, termasuk bullying tadi yang ditanyakan, termasuk bullying ini kita sudah menangani. Kita hari ini setiap hari menangani itu dan pelayanan kami ini Mas Ade jemput bola ke rumah. Visit ke rumah. Iya, visit. Karena gini ya, kami memahami bahwa pendalaman psikologis ya atau apapun itu ya, ketika dia di tempat yang tidak nyaman bagi itu kan tidak akan bisa terungkap bercerita dengan baiknya gitu ya. Pengalaman kita ya sudah kita aja karena kita diberi fasilitas oleh negara untuk penjangkauan ya kita sudah yang akan datang nanti ke keluarga itu untuk dan ini sudah kita lakukan. Oleh karena itu monggo mungkin yang ada masalah atau mau konsultasi apapun terkait dengan keluarga, terkait dengan anak, mulai dari pola asuh, mulai dari mungkin bullying di sekolah, di lingkungan, atau mungkin tentang tumbuh kembang, monggo datang ke dinas sosial di Jalan Gondosuli 35 Lor Stadion. Lor, gampang Mbak. Habis olahraga mampir.
stadion. Dikejar lor stadion gitu ya. Saya juga mau menyampaikan nggak mau kalah dengan Pak Pri. Oh iya gitu. Jadi Silakan. monggo di Ponorogo ini sudah banyak. Jadi Iya. kalau saya juga memberikan layanan konsultasi dengan teman-teman di bimbingan penyuluhan Islam di Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah YAIN Ponorogo. Jadi juga bisa diakses. Bisa diakses juga. Banyak juga ngenten yang mungkin perlu didudukkan adalah kadang orang tua itu pengennya adalah remaja ini sulit Pak Ade dan Pak Pri. Apa namanya, anakku ono masalah nanti dibengkelkan ke Bu Sita. Ya, demikian. Jadi kalau kemudian ada anaknya yang sedang bermasalah, kadang biasanya memang kedua antara anak dan orang tua itu adalah belum punya keterampilan komunikasi yang baik. Maka boleh diawali dari orang tuanya dulu belajar untuk skill komunikasi dengan anak remaja. Salah satunya adalah monggo Katuran Pinarak di laboratorium kami, di laboratorium BPI di kampus 2 Jenangan, kampus 2 betul. Nanti di gedung Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah seperti itu. Kami melayani di setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi orang tuanya dulu yang konsultasi, kemudian nanti kami membekali strategi-strategi mendekati anak, monggo gitu. Karena kalau anaknya sendiri ditarik berkonsultasi seperti yang disampaikan Pak Pri, anak remaja itu sangat sulit untuk dijangkau. Jadi orang tuanya dulu juga harus belajar. Orang tua harus banyak belajar karena anak semakin pinter sekarang, semakin neko-neko. Tapi problematika kalau pekerja migran Pak Pri kan juga banyak kasus dari orang tua yang pekerja migran itu. Iya Mas Ade, jadi gini ya, anak-anak pekerja migran ini banyak yang luar biasa Mas Ade. Ya, banyak luar biasa. Jadi sekolahnya bagus gitu ya, kuliahnya juga dia juga bagus, keterima di perguruan tinggi negeri favorit gitu ya. Tetapi juga ada juga yang memang ketika ditinggal bekerja oleh orang tuanya ini lepas pengawasan gitu ya. Punya masalah juga. Ya akhirnya jadi masalah Mas Ade. Maka kuncinya bagi orang tua yang akan bekerja di manapun ya, di luar rumah katakanlah, yang sehari-hari tidak bisa mengawasi langsung kepada anak ini, kami berharap anak ini dititipkan pada orang yang tepat, gitu ya. Orang tepat itu tidak harus mbahnya, bisa juga omnya, Pak D-nya, tetangganya, bulenya, atau mungkin ke Pak perangkat desa, ke Pak Lurah, atau siapapun yang dianggap orang ini bisa tepat mengawasi, melindungi si anak. Ya. Karena sekali lagi ya, sang disampaikan Mbak Sita itu tadi bahwa anak-anak ini kan masih mencari jati diri. Kebetulan kalau mencari jati dirinya itu dengan bagus, ya mungkin dari olahraga, seni, itu keagamaan. Ini kan jati diri yang bagus, itu jempol gitu ya. Tapi ketika mencari jati dirinya dengan hal yang tidak baik, misalkan aku kudu menang balapan gitu. Iya dah, aku kudu menang gelut misalkan. Aku kudu bla 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 bla. Ini kan jadi masalah juga, menjadi masalah gitu ya. Sehingga sekali lagi yang disampaikan Mas Ade tadi, memang kebetulan Ponorogo itu banyak PMI, pekerja migran ya. Pekerja migrannya banyak, dan kami sekali lagi menyampaikan anak-anak migran PMI itu banyak yang berhasil, banyak yang sukses, tapi juga ada yang bermasalah. Oleh karena itu salah satu kuncinya adalah bagaimana ketika anak itu ditinggal bekerja ini tidak lepas pengawasannya. Mungkin dari jauh bapak ibunya juga bisa melakukan pengawasan. Sekarang kan tidak sulit ya, sarana komunikasi itu kan juga. Jadi konsep dititipkan ini menarik Pak Ade. Terus saya ingin memperdalam bahwasanya banyak sekali orang-orang yang bisa kita titipi, seperti yang disampaikan Pak Pri tadi gitu. Organisasi masyarakat seperti saya yang juga aktif di Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anaknya Fatayat Ponorogo, itu tuh kan punya banyak jejaring dengan lembaga-lembaga betul seperti itu di tingkat desa, baik itu di panti asuhan, pondok pesantren dan seterusnya. Nah, dititipkan ini menjadi kata kunci gitu, bahwasanya ketika kita kemudian memang harus istilahnya mengalih tangankan pengasuhan ini, harus berada pada kondisi yang kemudian orang-orang yang tepat. Nah, dititipkan itu bukan berarti kemudian harus berumah dengan atau dirumahkan dengan yang kemudian kita titipin, enggak. Tapi bahwasanya komunikasi harus dibangun. Ketika kita tinggal di luar pulau ataupun di luar negeri, kita juga harus membangun komunikasi dengan para orang dewasa atau orang tua yang kemudian menjadi perpanjang tangannya kita.
tanpa kemudian melepas tanggung jawabnya tadi. Okay. Komunikasinya tetap harus dibangun dan seterusnya. Dan sebenarnya saya juga punya beberapa contoh mahasiswa saya yang kemudian memiliki komunikasi yang bagus Pak Pri. Terus memang kadang harus berkontak dengan saya bagaimana kemudian ini sudah IPK-nya berapa, bagaimana menjalani perkuliahan dan seterusnya. Ini kan salah satu contoh cara-cara yang baik untuk sama-sama mengawal melakukan pengasuhan kepada anak-anaknya. Nah, kalau ini kemudian dilakukan secara bersama-sama, konsep dititipkan ini dipahami bersama-sama, saya rasa ini kita bisa gitu menjadi salah satu cara untuk kita mengasuh secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau orang tua jadi PMI pekerja migran di luar negeri asalkan komunikasi dan pola pengasuhan nggak salah. Karena itu tadi sekali lagi anak-anak yang ditinggal PMI itu tidak selamanya menjadi anak yang tidak baik. Yang baik banyak juga. Yang baik bahkan orang tua juga jadi contoh. Sampai orang PMI jadi panutan anak itu sendiri. Ketika kemudian tekadnya adalah orang tua ini sudah jauh di sana itu dalam rangka apa sih? Itu kan harus sama-sama kemudian anak kita juga diberitahu. Kita gaungkan kepada Pak Rewangi koyok ngene iki lho untuk masa depanmu. Jadi bukan hanya dengan memberikan uang sangunya saja, tapi kemudian perhatian, kasih sayang, komunikasi dengan orang-orang tua, pengganti yang ada di sekitarnya anak dan seterusnya harus tetap terus dijalin seperti itu. Oke. Closing statement mungkin dari Mbak Sita dulu, menuju keharmonisan di anak usia dini yang sudah terlanjur. Kira-kira kuncinya apa nih biar tetap harmonis, rawan konflik tetap ditangani bersama? Nah, di dalam keluarga kita kami selalu diajarkan untuk berpegang pada prinsip cinta, Pak Ade. Jadi prinsip cinta ini adalah singkatan. Jadi kepanjangannya adalah C-nya itu adalah cari cara. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita tidak boleh luput untuk terus mencari cara sepanjang masa. Artinya apa? Kita kemudian diminta untuk menjadi orang tua itu tidak ada kata lulusnya. Kita harus belajar terus, mencari cara terus. Kemudian I-nya adalah ingat impian tinggi. Ingat impian tinggi itu apa? Keberadaan kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa saat ini tuh untuk siapa sih? Kan untuk anak-anak kita. Maka kemudian kita perlu ingat impian tinggi, tidak lelah untuk terus mencari cara tadi bahwasanya ini tuh untuk anak-anak kita. Kemudian N-nya itu adalah nerima tanpa drama. Kita perlu sadari, kita perlu pahami bahwasanya anak-anak kita ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka kemudian kita juga tidak bisa menyamakan anaknya kita dengan anaknya orang lain, misalkan seperti itu. Anak baru dengan anak ragil. Anak baru sama anak ragil itu juga tidak bisa, anak pertama, kedua dan seterusnya tidak bisa kita samakan. Dia memiliki kebutuhannya sendiri, dia memiliki keinginannya sendiri, dia memiliki prosesnya sendiri. Maka ini kita perlu pahami. Kalau awalnya iki kok rakoyo mase yo, rakoyo kae itu kita sudah bisa lebih menerima tanpa drama dengan memahami karakteristik anak kita masing-masing. Terus kemudian T-nya adalah tidak takut salah gitu. Artinya ngenten, bukan saya kemudian pokoknya waton mboten tapi kemudian kalau kita tidak mencoba gitu untuk dekat dengan anak, untuk mencoba cara yang ini, yang itu, kita tidak pernah tahu bahwasanya cara-cara yang kita lakukan dalam pengasuhan itu efektif atau tidak. Jadi daripada hanya sekedar dipasrahkan atau dititipkan ke orang lain, kitanya sendiri juga harus berusaha sebagai orang tua ataupun orang dewasa untuk mencoba berbagai macam cara di dalam kita mendampingi anak-anak kita. Yang terakhir adalah A. Asyik bermain bersama. Asyik bermain bersama itu artinya apa? Kita ini keluarga, bukan Pak Polisi, bukan Pak Ustadz, bukan Pak Kiai dan seterusnya. Ya monggo kita bangun di dalam keluarga kita ini dengan cara-cara yang asyik, dengan humor, dengan kekeluargaan, dengan kehangatan. Itu tuh jangan menggantikan peran orang lain deh, kita itu keluarga. Seperti itu Pak Ade, mari kita jalani keluarga kita dengan cara-cara yang asik seperti agar timbul kehangatan di dalam keluarga kita. Oke, luar biasa Mbak Sita, terima kasih. Jadi untuk yang sudah terlanjur menikah di bawah umur, cinta yang paling utama tadi ya, tipnya. Oke, closing statement Pak Bri mungkin boleh disampaikan. Jadi kami ini mengajak seluruh masyarakat ya untuk bagaimana mencegah untuk tidak terjadi lagi perkawinan anak, karena efeknya banyak ya, urusannya menjadi panjang gitu. Seperti yang sudah kita ulas ini tadi gitu ya. Yang pertama mencegah ya dengan cara apapun gitu ya. Lalu menangani yang sudah terlanjur menikah. Menikah. Ya, ini akan kita tangani gitu ya. Dari Pemkab juga sudah melakukan assessment semuanya. Pemantauan terhadap keluarga kecilnya, lalu pemantauan terhadap anak-anaknya nanti ini sudah kita programkan untuk
kita lakukan. Jadi sekali lagi kita berharap seperti yang di awal saya sampaikan tadi, Mas, kita tidak boleh senang dengan angka bahwa kita sedikit kok Ponorogo yang dispensi ini kan tidak boleh terlena dengan itu, karena sekali lagi 1-2 pun itu jadi masalah. Menjadi masalah. Oleh karena itu zero pernikahan dini yang kita upayakan. Lalu upaya ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi harus ada keterlibatan dari seluruh masyarakat Ponorogo, dan sekali lagi melalui Duta Nusantara kampanye ini kami lakukan untuk sekali lagi bagaimana anak-anak di Ponorogo ini mempunyai masa depan yang cerah semuanya, diawali dari tidak ada perkawinan anak. Iya, itu Mas Adi. Baik, terima kasih Pak Apri, Mbak Sita atas kehadirannya, dan juga terima kasih untuk Anda para pendengar dan pemirsa di YouTube Duta dan juga di Facebook kita. Mudah-mudahan yang kita bicarakan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kuncinya bukan hanya di sekolah, tapi peran orang tua yang paling utama, komunikasi yang baik ya. Dan banyak sekali persoalan akan muncul ketika sudah masuk dalam kehidupan rumah tangga. Itu harus dipikirkan oleh anak. Jangan ngomongin soal cinta dan sudah halal. Semoga bermanfaat. Kita sudahi. Saya Ade. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.